الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الآية صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang sangat cerah ini, di waktu dan di tempat yang mulia ini, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak semata-mata setiap langkah kita menuju tempat yang mulia ini tentunya melewati qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita rahmat, hidayah, berkah serta maghfirahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didasari keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan melaksanakan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau adalah salah satu sahabat utama yang telah masuk Islam sejak pertama Islam datang. Beliau pun ikut dalam Bai'atul Aqabah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamu oleh sahabat ini ketika sampai di Madinah. Dalam hadis tersebut Abu Ayyub mengatakan, telah datang kepada Nabi seorang laki-laki dan beliau berkata, seorang laki itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idni wa aujiz." Wa fi riwayatin, "Wa 'allimni wa aujiz." Ya Rasulullah, berikan saya sebuah nasihat yang pendek. Dalam riwayat lain dikatakan, "Ya Rasulullah, berikan saya pengajaran yang ringkas." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah, "Idza kunta fi salatika fashalli salatan muwaddi'." Apabila kamu akan melaksanakan salat, ketika kamu akan menegakkan salat, maka jadikanlah salat yang kamu kerjakan tersebut adalah seolah-olah salat perpisahan kamu, seolah-olah salat terakhir yang kamu laksanakan. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singkat ini seolah-olah mengingatkan kepada kita bersama bahwa betapa pentingnya kualitas sebuah ibadah. Betapa ibadah tidak boleh dikerjakan asal-asalan.
Ibadah tidak boleh dikerjakan sebatas menggugurkan kewajiban, tapi ibadah di setiap kali ada kesempatan, maka ibadah itu haruslah dan hendaklah dimaksimalkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika seseorang merasakan bahwa di dalam ibadahnya, terutama di dalam salatnya, dia berpikir bahwa mungkin ini adalah ibadah salat yang terakhir, atau ibadah-ibadah yang lainnya mungkin ini adalah yang terakhir, maka tentunya ibadah yang dilaksanakan itu akan dilakukan dengan semaksimal mungkin, dengan sekhusyuk mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada orang tersebut dengan nasihat yang ringkas. Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah kamu berkata-kata dengan pembicaraan yang menyebabkan kamu akan meminta maaf pada hari yang akan datang. Janganlah setiap kata-kata kita yang ucapkan pada hari ini menyebabkan suatu saat nanti kita akan menyesalinya. Dalam pesan ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya betapa pentingnya bagi seorang mukmin untuk bisa mengendalikan lisannya, betapa berharga sebuah ucapan, betapa pentingnya menjaga perkataan. Peribahasa Arab mengatakan al-lisan saghirul jirmi kabirul jurmi, bahwa lisan itu bentuknya kecil tapi dampaknya sangatlah besar. Secara anatomi kita bisa melihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam struktur tubuh kita, lisan ditempatkan oleh Allah di anggota tubuh bagian yang paling dalam. Dia dikawal oleh mulut, bahkan dipagar oleh gigi-gigi, sehingga demikian luar biasanya penjagaan terhadap lisan itu. Karena apa? Karena kita sadar betul bahwa begitu ucapan dikeluarkan dari mulut kita, laksana anak panah yang dilepaskan dari busurnya dan melesat kencang, sulit untuk dikembalikan kepada busurnya kembali. Sehingga menjaga lisan menjadi bagian dari salah satu indikator nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka salah satu tandanya adalah dia akan berkata yang benar. Kalau dia tidak mampu mengatakan perkataan yang benar, maka lebih baik diam. Disinilah berlaku peribahasa, diam itu adalah emas. Betapa tidak semua ucapan harus kita lontarkan, tidak semua perasaan harus kita sampaikan, apalagi perasaan yang dibungkus dengan nilai-nilai kebencian, apalagi di dalamnya ada nilai-nilai fitnah kepada saudara-saudara kita. Hari ini kita dimanjakan oleh teknologi, perkembangan sosial media yang mudah kita akses di mana saja dan kapan saja, sehingga terkadang kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nafsu kita, yang tidak sesuai dengan selera kita, yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, maka kita cepat-cepat bergegas mengambil alat komunikasi itu, lalu kita menuliskan kata-kata di sana, terjemahan dari lisan kita yang kita aplikasikan dalam tulisan kita. Kemudian lahirlah perkataan-perkataan yang buruk, ucapan-ucapan yang justru menyakitkan, bahkan mungkin mengandung fitnah dan sebagainya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah SAW kepada sahabat ini mudah-mudahan menjadi bagian penting bagi kehidupan kita, bahwa menyampaikan kebaikan dari lisan akan mendatangkan kemaslahatan, tapi sebaliknya menyampaikan keburukan yang berasal dari lisan akan membawa kemadaratan dan kerusakan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, nasihat singkat dari Rasulullah SAW kepada sahabat tadi adalah wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas.
Jangan pernah berharap dengan apa yang telah dimiliki oleh manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, walaupun orang kita anggap bisa membantu, bahkan menolong kita itu teman dekat kita, kadang-kadang yang muncul adalah sebuah kekecewaan. Maka jangan pernah berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tawakal dan qanaah. Qanaah artinya menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan keikhlasan dan berbaik sangka kepada Allah, dan tidak dengan sebuah anggapan dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dirinya. Siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan. Bahkan ketika seseorang itu berada jatuh di dalam keterpurukan, justru Allah akan mengangkat dia dari lembah keterpurukannya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan tuntunan Rasulullah bukan sebatas tontonan, tapi justru tuntunan Rasulullah sebagai ikutan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi pedoman terbaik sepanjang hidup kita. Bagi kita yang cinta kepada Rasulullah dan ajarannya, semoga kita dapat menata hari-hari ke depan di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa bil Qasim Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum.